Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas namamu Fikram Disatrio, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKE, dengan nomor NIM 220209502049. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi hakikat dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang pertama, apa itu identitas? Identitas merupakan suatu tanda, ciri-ciri atau pembeda antara satu dengan yang lainnya. Identitas ini merujuk pada penanda yang dimiliki oleh pribadi dan kelompok. Yang kedua, nasional. Nasional menurut KBBI, nasional atau nasional bersifat kebangsaan, berkenang atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Adapun tiga bagian dari identitas nasional, yaitu sumber historis, sosiologis, politis identitas nasional. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Sumber sosiologi. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sumber politis. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sam Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kedua, hakikat dan urgensi integrasi nasional pun terbagi menjadi tiga, yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Safreuddin Bahar 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Risa Noer Arfani 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang kedua, jenis integrasi. Di sini jenis integrasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, integrasi politik, integrasi ekonomi, dan terakhir integrasi sosial budaya. Yang ketiga, pentingnya integrasi. Nasional integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Selama perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, ada tiga, yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua itu model integrasi kolonial, integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar pegawai. Yang ketiga, model integrasi nasional, diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khusus pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Yang kedua itu
pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Ada 5, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda massa yang cenderung berpandang tradisional. Selanjutnya, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Bagian A, konsep dan urgensi konstitusi nasional. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Yang pertama itu definisi dari konstitusi. Pandangan Lord Bright yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Yang kedua, fungsi dari konstitusi. Konstitusi berfungsi yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuatan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Bagian B, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, yaitu peran semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Berdasarkan uraian di atas,
maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti yang sempit, konstitusi merupakan dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya, bagian C, esensi dan urgensi konstitusi negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Konstitusi berarti menjadi dasar pengembangan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi, negara, HAM, prosedur mengubah, UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Dinamika konstitusi Indonesia. 1. UUD NRI 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. 2. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. VUD NRI 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima, UUD NRI 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Tantangan pada konstitusi di Indonesia. Konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Baik, apa sih tantangan terkait identitas nasional? Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan, sikap, dan perilaku sehari-hari, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, dan lain-lain. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga pada bangsa sendiri. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi
lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Selanjutnya, tantangan terkait Pancasila berdasar tanggapan pakar. Agiomardi Agra Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Dan tiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Terima kasih. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.